Istri siri suamiku menghina ibuku seperti pembantu. Kusiram dia dengan seember air lalu kubuat hidupnya dengan suamiku menderita. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu aku masih ingat betul. Suara tawa riuh rendah terdengar dari ruang tamu saat aku keluar dari kamar sambil menggendong pakaian kotor anak-anak. Kukira itu tawa dari kerabat Mas Miko yang memang kadang suka mampir tanpa kabar. Tapi hatiku langsung terpelintir saat kulihat sosok perempuan muda dengan perut yang mulai membuncit berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun hamil berwarna peach lembut dan riasan tipis yang disengaja untuk terlihat sopan. Ia berdiri dekat dengan Mas Miko. Dan seolah itu belum cukup menghantamku, perempuan itu dengan bangga berkata, "Kami akan punya anak, Tante." Maksudku, Miko dan aku. Seluruh tubuhku terasa lemas, seperti semua darah mengalir turun ke kaki. Mataku langsung menatap wajah Mas Miko yang memalingkan muka, seakan malu tapi tidak juga mencoba membela atau menjelaskan. Aku tahu ada yang tidak beres selama ini, perubahan sikapnya, malam-malam yang semakin sering ia habiskan di luar rumah, dan senyumnya yang tak pernah benar-benar menyentuh matanya ketika berbicara denganku. Tapi tetap saja, mendengar pengakuan itu secara langsung, di hadapan keluarga besar kami yang hadir untuk acara kecil syukuran anak sulung kami yang baru diterima di SMP favorit, adalah luka yang tak bisa segera sembuh. Tidak hanya pengkhianatan, ini pelecehan. Di hadapan semua orang, harga diriku dilumat tanpa ampun. Fitri, perempuan itu, berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa bersalah. Justru dengan angkuh ia duduk di sebelah ibuku, menyentuh perutnya sambil mengelus-elus seolah memamerkan hasil kemenangannya. Bibirnya melengkung dalam senyum sinis setiap kali pandangannya bertemu dengan mataku. "Kami sudah menikah, kok, Mbak. Sudah hampir setahun juga. Mungkin Mas Miko belum sempat cerita, ya?" Katanya ringan, seolah-olah yang dia bicarakan hanyalah lelucon kecil tentang cuaca. Semua mata menatapku, ada yang iba, ada yang bingung, dan sisanya, seperti biasa, hanya mencari hiburan dari drama keluarga orang lain. Aku menelan ludah, mencoba menjaga agar air mata tidak tumpah di depan anak-anakku yang duduk tidak jauh, menatap dengan polos tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa runtuh. Tidak sekarang. Tidak di depan anak-anak yang masih menganggap ayah mereka sebagai pahlawan. Dalam kepalaku berkecamuk ribuan pikiran. Haruskah aku pergi? Menggugat? Atau bertahan demi anak-anak? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Perempuan muda itu telah merampas rumah tanggaku, dan sekarang mencoba menginjakku di depan ibuku sendiri. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini adalah deklarasi perang. Ketika keluarga akhirnya pulang dan rumah kembali hening, aku mengunci kamar dan duduk di sudut tempat tidur. Kubiarkan tangis itu keluar sepuasnya, namun di sela-sela isak, ada bara yang mulai menyala. Kalau Fitri pikir aku akan menyerah dan memberikan suamiku begitu saja, maka dia salah besar. Aku bukan istri yang bisa dibuang seperti spray lama. Aku punya anak-anak, punya martabat, dan di atas segalanya, aku punya alasan untuk bangkit. Fitri dan Mas Miko telah memulai ini. Mereka hanya belum tahu dengan siapa mereka berurusan. Hari-hari setelah pengakuan itu seperti berjalan dalam kabut. Aku masih tinggal di rumah yang sama, di kamar yang sama dengan Mas Miko, meski kami sudah seperti dua orang asing. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuat dadaku sesak setiap hari adalah kenyataan bahwa Fitri, perempuan yang merebut suamiku, kini hadir di rumah kami. Awalnya dia hanya datang sesekali dengan dalih, mampir sebentar, atau membawa makanan untuk Mas Miko. Tapi perlahan, intensitas kehadirannya meningkat. Seperti benalu yang tumbuh perlahan namun pasti, Fitri mulai melekat dalam setiap sudut rumah ini. Puncaknya adalah ketika aku pulang dari menjemput anak-anak, dan mendapati ruang tamu telah berubah. Sofa lama yang aku dan Mas Miko beli bertahun-tahun lalu dengan susah payah saat kami baru menikah, diganti dengan set yang lebih modern dan mencolok. Meja kayu jati warisan ibuku yang selalu aku rawat, dipindahkan entah kemana. Dan di tengah semua itu, berdiri Fitri dengan pakaian rumah ketat dan rambut digelung tinggi,
memberi instruksi pada pembantu seperti nyonya besar. Saat aku bertanya siapa yang menyetujui semua ini, dia hanya tersenyum meremehkan. "Ya Mas Miko lah," katanya, biar rumahnya nggak terlalu kuno dan kusam. "Sekarang kan ada aku juga di sini." Aku menggigit bibir. Napasku naik turun, tapi aku tahu aku tak boleh meledak. Anak-anakku menatapku dari belakang, bingung, mungkin juga takut. Aku tidak ingin mereka melihat ibunya bertengkar seperti orang kehilangan akal. Jadi aku memilih diam, sementara hatiku menjerit. Betapa menyakitkannya ketika rumah yang kau bangun bertahun-tahun dengan cinta dan perjuangan, perlahan direbut oleh orang yang baru muncul tak sampai 1 tahun. Tapi ternyata keangkuhan Fitri tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku mendapati dia sedang berdiskusi dengan pembantu kami soal menu makan malam. Dia mencoret-coret daftar belanjaanku dan menambahkan bahan-bahan yang bahkan anak-anak pun tidak suka. "Tolong jangan masak yang itu lagi ya, Mbak. Mas Miko sekarang lebih suka masakan ala barat. Lagian, masakan Dinda tuh, yah, terlalu tradisional." Kalimat itu ia ucapkan sambil tersenyum padaku, seolah-olah kami sedang bercanda. Tapi aku tahu, setiap katanya adalah racun yang sengaja diteteskan perlahan ke dalam harga diriku. Yang membuatku nyaris tak mampu menahan diri adalah ketika dia mulai mencampuri cara aku mengasuh anak-anak. Saat anak keduaku, Naya, tidak sengaja menumpahkan susu, Fitri malah mengomel panjang lebar. "Duh, Mbak Dinda ini gimana sih ngasuh anak? Mas Miko aja sampai bilang anak-anaknya terlalu manja." Aku berbalik dengan mata merah, tapi Mas Miko yang duduk di kursi hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan, hanya keheningan yang menyayat seperti pisau tajam. Di malam hari, saat anak-anak sudah tertidur dan rumah sunyi, aku duduk di ujung ranjang memandangi langit-langit. Dada ini sesak. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menahan ini semua? Tapi lalu aku melihat wajah anak-anakku yang damai dalam tidur mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, dan tidak layak jadi korban. Karena merekalah aku memilih bertahan. Tapi satu hal yang aku tanamkan dalam hati malam itu, jika Fitri merasa dia sudah menang, maka dia salah besar. Aku belum kalah. Aku hanya sedang menyusun strategi. Hari itu aku sedang merapikan album-album foto lama di ruang keluarga. Ini kebiasaanku sejak dulu, menyusun ulang memori dalam bingkai, mengingat masa-masa ketika segalanya terasa utuh. Di antara foto-foto yang kususun, ada satu yang selalu kuberi tempat khusus, foto pernikahanku dengan Mas Miko. Kami berdiri di pelaminan, tersenyum bahagia, dengan ibuku di sebelahku, memegangi bunga pengantin. Foto itu bukan sekadar gambar. Itu lambang dari awal perjuanganku, saksi dari janji yang dulu terdengar suci. Aku meletakkannya di rak kecil di sudut ruang keluarga, tempat yang mudah terlihat tapi cukup tenang untuk menyimpan kenangan. Namun ketika aku kembali ke ruangan itu setelah memasak makan malam, jantungku langsung berdegup keras. Rak itu kosong. Foto pernikahanku hilang. Aku memeriksa lantai, laci, bahkan tempat sampah, dan di sanalah kutemukan, bingkai foto itu sudah pecah, kacanya retak, dan fotonya terlipat di pojok, nyaris robek. Mataku panas. Tanganku bergetar saat kuambil foto itu, mencoba meluruskannya dengan hati-hati. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah saat aku menoleh dan mendapati Fitri berdiri di ambang pintu, bersedekap santai. "Oh, foto itu? Aku suruh pembantu buang. Kuno banget sih, Mbak. Lagian, udah basi, kan?" Aku menatapnya, mencoba menahan emosi yang bergolak dalam dada. "Itu foto pernikahan kami. Kenangan anak-anakku," kataku pelan, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Tapi Fitri justru tersenyum sinis. "Ya udah, simpan aja di kamar. Jangan dipajang di ruang tamu. Sekarang kan Mas Miko punya aku juga." Kata-katanya seperti cambuk, menyayat langsung ke hatiku. Dan saat aku berbalik menatap Mas Miko yang baru saja turun dari tangga, berharap setidaknya ia menegur atau memberi isyarat pembelaan, harapanku hancur berkeping-keping. Ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Udah lama, Din. Masa masih disimpan?" Di detik itu, aku merasa seluruh hidupku dihina dan diremehkan. Seseorang merampas suamiku,
lalu menghapus jejak pernikahan kami seperti membuang sampah. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkannya. Ia tidak mengingat bagaimana kami dulu sama-sama menabung untuk membayar catering di hari pernikahan. Tidak mengingat bagaimana aku merawat orang tuanya ketika sakit, atau bagaimana aku menunda mimpiku demi mendampingi karirnya. Semua itu lenyap, dan hanya dianggap sudah lama. Hanya sisa masa lalu yang boleh dibuang begitu saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di pinggir tempat tidur, memandangi sisa-sisa bingkai yang berhasil kusematkan kembali. Di balik semua luka, aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak sedang berhadapan dengan cinta segitiga. Ini lebih dari itu. Ini adalah pertarungan martabat. Dan jika Fitri ingin menghapus jejakku dari hidup Mas Miko, maka aku akan pastikan setiap langkahnya dipenuhi duri. Bukan karena aku tidak rela, tapi karena mereka harus tahu, tidak ada yang bisa menghancurkan seorang istri dan ibu tanpa menerima balasan. Seminggu setelah insiden foto pernikahan yang dibuang seenaknya, aku merasa dunia di sekitarku mulai runtuh perlahan. Tapi bukan aku namanya kalau menyerah. Aku mencoba tetap menjalani hari-hari seperti biasa, demi anak-anak. Namun, luka itu terus menganga. Aku butuh seseorang untuk berbagi, seseorang yang bisa memelukku tanpa menghakimi, seseorang yang tahu betul siapa aku sebelum semua ini terjadi. Maka aku menelpon ibuku. Ibu datang dari kampung dengan membawa bungkusan kecil berisi tape ketan buatan sendiri dan kue-kue kering yang jadi favorit anak-anakku. Ia datang dengan langkah pelan, kerudung lusuh, dan sandal jepit sederhana, tapi tatapannya penuh kasih. Saat memelukku di depan pintu, aku nyaris roboh dalam pelukannya. "Nak, kamu kurusan," katanya lembut sambil mengelus punggungku. Kehadirannya adalah pengingat bahwa aku masih punya rumah yang tak pernah menghakimi. Tapi sayang, rumah tempat kami berdiri saat ini bukan lagi rumahku yang dulu. Sore itu, ibu duduk di ruang keluarga sambil menemani anak-anak belajar. Senyumnya tulus saat menatap mereka. Tapi tiba-tiba, Fitri muncul dari arah dapur dengan dandanan mencolok dan sikap seperti tuan rumah sejati. Ia menatap ibuku dari atas ke bawah, lalu tersenyum menyeringai. "Loh, ini ibunya Dinda, ya? Saya kira tadi pembantu baru," katanya sambil tertawa kecil, seolah-olah itu sekadar candaan tak berarti. Aku langsung menoleh, darahku mendidih. Ibu hanya tersenyum kaku, berusaha tetap sopan. Tapi aku tahu, di balik tatapan sayunya, hatinya sedang remuk. Fitri melanjutkan kalimatnya tanpa peduli. "Bajunya itu loh, Bu, mirip seragam Mbok Nah, ya, lucu banget. Tapi ya, orang tua di kampung kan beda ya cara berpakaiannya." Ia menyentuh rambutnya sendiri, pura-pura merapikan poni. Aku berdiri kaku, gigi terkatup, tangan mengepal. Mas Miko lewat tepat saat itu dan, seperti biasa, hanya diam. Bahkan tidak menegur istrinya yang jelas-jelas sedang menghina mertua yang lebih tua dan telah melahirkanku, istri pertamanya. Aku melangkah maju, mencoba meredam emosi yang sudah mendidih di ubun-ubun. "Fitri," kataku pelan tapi tajam, "itu ibuku. Perempuan yang membesarkanku dengan susah payah, yang kau hina seolah tak punya harga diri. Kau pikir siapa dirimu sebenarnya? Datang membawa perut buncit dan mengusir semua orang seolah rumah ini milikmu." Fitri terdiam sejenak, lalu mendengus. "Jangan baper, Mbak. Aku cuma bercanda." Tapi tak ada yang lucu dari hinaan terhadap seorang ibu. Malam itu, ibu tidur bersamaku di kamar. Di balik gelapnya malam, aku mendengar suara napasnya yang berat, tanda ia sedang menahan tangis. Ia tak ingin aku tahu, tapi aku tahu. Karena aku pun tak tidur. Aku hanya menatap langit-langit, menahan amarah dan dendam yang mulai tumbuh dalam diam. Kali ini bukan lagi tentang aku. Fitri telah menyentuh garis batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Ibuku. Dalam hati aku bersumpah, penghinaan ini tak akan berakhir begitu saja. Jika Fitri merasa bisa mempermalukan ibuku tanpa konsekuensi, maka dia belum mengenalku. Aku, Dinda, perempuan yang selama ini diam, telah bangkit. Dan aku akan pastikan Fitri tahu bahwa setiap tindakan kejam akan dibalas dengan harga yang lebih mahal. Keesokan paginya, amarahku belum reda. Bahkan, semalaman aku tidak tidur.
Tatapan ibuku yang sendu dan diamnya yang penuh luka semalam terus membekas di pikiranku. Ia tidak mengeluh, tidak menangis, tapi justru itu yang paling menghancurkan hatiku. Aku tahu betul, ibu adalah perempuan paling sabar yang pernah kutahu. Tapi kesabaran seorang ibu bukan alasan untuk membiarkannya dihina seperti binatang peliharaan. Tidak ada manusia, apalagi ibu sendiri, yang pantas dipermalukan di rumah anaknya sendiri. Fitri sudah melewati batas. Dan aku sudah cukup bersabar. Pagi itu, aku berdiri di dapur lebih pagi dari biasanya. Kuambil ember bekas cucian yang masih berisi air kotor, sisa cucian pel dan sapu lantai. Airnya berbau tajam, campuran dari deterjen murahan dan debu kotoran yang terkumpul semalaman. Aku berdiri di depan kamar Fitri, kamar yang dulunya adalah ruang kerja Mas Miko, yang kini entah sejak kapan berubah jadi sarang untuk pengkhianatan. Kuambil napas dalam-dalam. Detak jantungku menggema. Tapi ini saatnya. Aku sudah terlalu lama diam. Begitu pintu terbuka, kulihat Fitri masih mengenakan daster tipis, rambutnya diikat malas, wajahnya belum tersentuh bedak. Ia melongo melihatku berdiri membawa ember. Sebelum sempat berkata apapun, aku langsung menyiramkan seluruh isi ember ke tubuh dan wajahnya. Air kotor itu mengguyur dari atas kepala hingga ke dasternya yang langsung melekat di tubuh. Fitri berteriak histeris, "Gila kamu, Dinda!" Tapi aku hanya menatapnya tajam, tanpa gentar. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Ibu ada di dapur. Dan untuk sekali ini saja, aku ingin suara penghinaan dibalas dengan suara yang lebih keras. "Kau pikir kau siapa? Hah? Menghina ibuku seolah dia tidak lebih dari pembantu rendahan? Sekarang rasakan sendiri seperti apa rasanya dipermalukan di rumah orang." Suaraku menggema di lorong rumah. Fitri berusaha bangkit, basah kuyup dan masih berteriak-teriak, tapi aku mengangkat tanganku, tak peduli dengan teriakannya. "Kau minta maaf. Sekarang juga. Sujud di depan ibuku. Kalau tidak, kau boleh angkat kaki dari rumah ini. Sekarang." Fitri terengah, marah, tapi juga ketakutan. Tatapanku tak lagi seperti biasanya. Aku bukan Dinda yang bisa dihina dan dibiarkan menangis dalam diam. Aku adalah Dinda yang bangkit karena harga diri ibunya diinjak. Saat itu ibuku datang, bingung melihat keributan. Tapi aku hanya berkata, "Bu, diam di sini." Dia yang ingin bicara dengan ibu. Aku menunjuk Fitri. "Sujud. Sekarang." Fitri gemetar. Ia melihat sekeliling. Tak ada Mas Miko, tak ada yang bisa membelanya. Akhirnya, dengan enggan, ia berlutut. "Maaf, Bu," katanya pelan, seperti duri keluar dari tenggorokannya. Tapi aku belum puas. "Sujud. Jangan cuma ucapan. Kau bukan cuma salah bicara, kau telah menghina darah dagingku. Kau pikir ibu kampung tidak pantas dihormati? Hari ini kau belajar, Fitri. Belajar arti hormat." Dan akhirnya, dengan tubuh masih basah dan wajah merah karena malu, Fitri bersujud di hadapan ibuku. Ia tak punya pilihan lain. Ibu hanya menggeleng pelan, air matanya menetes, bukan karena puas, tapi karena hatinya terlalu lembut untuk menikmati penderitaan orang lain. Tapi aku berdiri dengan dada tegak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa menang. Bukan karena berhasil mempermalukan Fitri, tapi karena aku berdiri membela seseorang yang telah memperjuangkan hidupku sejak kecil. Untuk ibuku, aku akan menjadi api yang tidak bisa dipadamkan. Ketika Mas Miko pulang dan mendengar semua yang terjadi, wajahnya memerah. "Kau keterlaluan, Din," bentaknya. Tapi aku hanya menatapnya dengan tajam, dingin seperti es. "Kalau kau tidak bisa menghargai ibuku, lebih baik kita cerai." Suaraku tenang, tapi tegas. Aku tidak akan tinggal di rumah yang mempermalukan orang tua kandungku hanya karena dia tidak pakai make up dan sepatu hak tinggi. Mas Miko terdiam. Mungkin dia baru sadar, aku bukan lagi perempuan yang akan memohon untuk dipertahankan. Dan Fitri, perempuan muda yang dulu tertawa puas, kini bersembunyi di balik pintu, tubuhnya menggigil, harga dirinya ambruk. Hari itu bukan hanya awal dari pembalasan. Itu adalah titik balikku. Dan aku baru saja memulai.
Setelah insiden penyiraman dan Fitri bersujud di hadapan ibuku, rumah ini berubah menjadi medan perang dingin. Tak ada lagi basa-basi, tak ada lagi kepura-puraan harmonis. Fitri mengurung diri di kamar, Mas Miko semakin sering pulang larut malam, dan aku menjalani hariku dengan kepala tegak. Aku sudah melewati titik terendah. Rasa takutku mati sejak ibuku dihina. Kini yang tersisa hanya keberanian untuk membela diriku sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, Mas Miko akhirnya mengajakku bicara. Ia memanggilku ke ruang tamu, duduk dengan ekspresi serius yang jarang kutemui. "Din," katanya sambil mengusap wajah, "aku minta kamu minta maaf ke Fitri." Kalimat itu bagai tamparan. Jantungku berhenti sejenak. Aku mengangkat alis, nyaris tertawa karena kaget. "Minta maaf?" ulangku pelan. "Kau ingin aku minta maaf karena membela ibuku yang dihina seperti pembantu?" Mas Miko terlihat gusar. "Bukan begitu, Din. Kau terlalu emosional. Kau menyiram dia dengan air kotor, mempermalukan dia. Sekarang dia trauma. Aku harus pilih, Din. Aku tidak bisa terus begini. Rumah ini penuh dengan ketegangan." Aku menatap matanya, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku. Tapi aku tak menemukan apapun kecuali kebingungan dan keegoisan. "Jadi sekarang kau bilang aku yang salah?" tanyaku, tenang namun dengan api membara di dada. "Kau lebih memilih istrimu yang baru, yang menghina ibumu, karena ibuku adalah ibumu juga, daripada istrimu yang sudah menemanimu lebih dari 1 dekade." Ia terdiam. Matanya menghindar. "Fitri sedang hamil, Din. Aku harus jaga perasaannya." Aku tertawa kecil, getir. "Luar biasa. Saat aku hamil dulu, aku ngidam mie ayam jam 2 pagi, kau malah tidur pulas. Aku muntah-muntah tiap pagi, kau bilang itu lebay. Tapi sekarang, demi perempuan pembawa petaka itu, kau berubah jadi pahlawan kesiangan." Mas Miko berdiri. "Aku serius, Din. Berhenti menyerang Fitri. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam." Kata-kata itu seperti gemuruh petir di siang bolong. Tapi aku tidak lagi takut. Justru di saat itulah aku benar-benar sadar. Lelaki ini bukan lagi orang yang kucintai. Dia telah berubah menjadi seseorang yang tidak akan pernah memperjuangkan aku, apalagi anak-anak kami. Aku tersenyum. Senyum paling dingin yang pernah kurasakan di wajahku. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, aku tahu arah langkahku. Dan langkah itu akan menuju keadilan. Untukku, untuk ibuku, dan untuk anak-anakku. Setelah malam itu, hatiku dingin. Tapi bukan dingin karena patah hati, melainkan karena tekad yang membara. Aku tahu, kalau ingin menang dalam perang ini, aku tak bisa hanya mengandalkan emosi. Fitri dan Mas Miko sudah menjatuhkanku dari sisi perasaan. Kini giliranku menyerang dari sisi hukum dan logika. Mereka pikir aku hanya istri rumahan yang tak paham dunia luar? Mereka salah besar. Di balik senyumku yang selama ini diam, aku menyimpan kecerdasan dan kehendak untuk melawan balik. Langkah pertamaku adalah menyelidiki keabsahan pernikahan mereka. Mas Miko pernah bilang kalau dia menikahi Fitri secara sah, tapi aku tahu dia berbohong. Kalau memang sah, pasti sudah keluar surat dari KUA, dan Fitri pasti sudah menjadi istri resmi secara hukum. Tapi faktanya, nama Fitri tidak pernah disebut saat keluarga besar berkumpul. Mereka menyembunyikan pernikahan itu seperti bangkai busuk yang ditutup tirai cantik. Aku menghubungi temanku, Siska, yang bekerja di kantor urusan agama. Kami sudah lama tak berbicara, tapi saat mendengar suaraku yang bergetar, ia langsung paham aku butuh bantuannya. Dengan suara berbisik, aku memberinya nama lengkap Mas Miko dan Fitri. "Din, kalau mereka menikah secara resmi, pasti tercatat. Nanti aku bantu cek di sistem nasional." Butuh 2 hari sampai Siska kembali menghubungiku. Suaranya terdengar serius. "Dinda, aku sudah cek. Nama mereka berdua tidak tercatat sebagai pasangan di database KUA manapun. Artinya, mereka hanya menikah siri. Tidak sah menurut hukum negara." Jantungku berdegup keras. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena aku menemukan titik lemah mereka.
Aku mencatat semua data yang kubutuhkan. Aku juga mencari tahu aturan hukum soal pernikahan siri dan hak-hak istri sah. Semakin banyak aku membaca, semakin besar keyakinanku, Fitri tak punya pijakan hukum. Dia cuma perempuan simpanan yang menyamar jadi istri kedua. Anak yang dikandungnya pun, kalau nanti lahir tanpa bukti nikah sah, akan jadi urusan panjang di mata hukum. Malam itu, aku mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Surat nikahku dengan Mas Miko, akta lahir anak-anak, rekening bersama, sertifikat rumah. Semua yang bisa membuktikan posisiku sebagai istri sah dan satu-satunya secara hukum. Aku juga menyimpan bukti percakapan antara Mas Miko dan Fitri yang kutemukan diam-diam di ponsel lamanya. Semuanya kuarsipkan rapi di flash disk yang kusimpan di tempat paling aman. Di balik laci meja rias, di bawah lipatan mukena ibuku. Tak berhenti di sana, aku mulai mencatat setiap kejadian yang bisa memberatkannya. Kapan Fitri masuk rumah ini, kapan ia mulai tinggal, apa saja yang diubahnya, termasuk perabotan yang dibuang dan pembantu yang dipecat. Setiap detail kutulis, lengkap dengan tanggal dan saksi jika ada. Karena aku tahu, saat waktunya tiba, semua ini akan jadi senjata. Mas Miko mungkin berpikir aku diam karena pasrah. Tapi dia tak tahu, diamku adalah persiapan. Aku bukan Dinda yang dulu. Dulu aku mencintainya tanpa syarat. Kini, aku sedang mengukir jalanku sendiri, dan jalur itu akan membawaku ke kebebasan dan pembuktian. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke notaris yang dikenalkan Siska. Di sana, aku mulai memproses surat kuasa hukum dan konsultasi perceraian. Di ruangan itu, aku tidak menangis. Tidak juga menceritakan kisahku seperti korban. Aku berbicara tegas, jelas, dan terstruktur. Saya ingin bercerai. Tapi sebelum itu, saya ingin pastikan saya ambil semua hak saya. Termasuk hak asuh anak, aset rumah, dan pembongkaran pernikahan siri yang merugikan saya secara moral dan sosial. Notaris itu mengangguk perlahan, seolah ikut terkesan. Ibu sudah punya bukti-bukti yang cukup kuat. Kalau ibu serius, saya akan bantu ibu sampai selesai. Dan aku pun mengangguk, penuh keyakinan. Saya tidak pernah lebih serius dari hari ini. Di luar, hujan turun deras. Tapi langkahku tetap mantap. Karena aku tahu, badai yang pernah menghancurkanku, kini akan kupakai untuk membanjiri mereka dengan kenyataan. Setelah semua data tentang pernikahan siri mereka terkumpul, aku tahu waktunya belum tepat untuk menyerang. Seperti catur, langkah harus dihitung, disimpan, dan dipilih dengan sabar. Tapi aku juga sadar, hanya menggugat secara hukum tak akan cukup membuat Fitri kapok. Perempuan seperti dia harus dipukul tepat di tempat yang paling dia jaga, citra dan masa lalu. Aku butuh lebih dari sekadar bukti nikah yang tak sah. Aku butuh alasan yang bisa mengguncang dasar pondasi hubungan haram mereka. Aku ingin Mas Miko tahu siapa sebenarnya perempuan yang dia bela mati-matian itu. Dengan niat yang semakin bulat, aku menemui seorang kenalan lama dari zaman kuliah, Tio, yang kini bekerja sebagai detektif swasta dan punya jaringan informasi yang tak main-main. Awalnya, ia ragu saat aku menghubunginya. "Kamu yakin mau buka luka seperti ini, Din?" Katanya waktu kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Tapi aku menjawab dengan mantap. Aku tidak sedang buka luka. Aku sedang siapkan obat untuk masa depan. Aku memberinya nama lengkap Fitri, foto-foto, dan detail terakhir tempat dia tinggal sebelum muncul sebagai istri muda suamiku. Cari tahu semuanya. Dari dia masih remaja sampai hari ini. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Teman-temannya, pekerjaannya, bahkan jejak digitalnya. Butuh 2 minggu penuh ketegangan sebelum Tio kembali menghubungiku. Dan malam itu, saat aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, dia mengirimkan satu dokumen PDF dan beberapa tangkapan layar dari ponselnya. "Buka hati-hati," pesannya. "Jangan kaget." Tanganku gemetar. Tapi aku membukanya. Dan di sanalah semuanya terungkap. Foto pertama, Fitri sedang berdiri di depan sebuah bar malam di Bali, mengenakan pakaian yang tak bisa disebut sopan. Ia tampak berdandan mencolok, dengan nama panggilan berbeda, Vivi. Foto lain menunjukkan dia duduk di pangkuan seorang pria asing, dengan gelas alkohol di tangannya.
Tio mencantumkan bukti bahwa Fitri pernah bekerja sebagai hostes di sebuah tempat hiburan malam yang dikenal sebagai tempat kelas atas tapi abu-abu. Bahkan dalam salah satu dokumen, tercantum bahwa Fitri sempat diperiksa dalam kasus razia prostitusi terselubung, meski tidak diproses lanjut karena tidak cukup bukti. Kepalaku berdenyut. Bukan karena syok, tapi karena kebenaran mulai menunjukkan wajahnya. Jadi ini perempuan yang suamiku bela mati-matian. Gumamku. Ini perempuan yang berani hina ibuku. Tapi aku tidak akan gegabah. Aku menyimpan semua bukti itu. Kususun rapi dalam folder tersendiri. Aku tahu, sekali aku mengangkat ini ke permukaan, Fitri tak akan bisa bersembunyi lagi. Tapi aku ingin dia merasakannya perlahan. Seperti api kecil yang merambat pelan ke dalam rumah kertas. Malam itu, Mas Miko pulang larut. Seperti biasa, tak bicara. Tapi sebelum ia masuk kamar, aku berkata pelan, "Mas, kau yakin kau benar-benar kenal Fitri?" Dia berhenti, menatapku sebentar. "Apa maksudmu?" Aku hanya tersenyum tenang. "Tak semua hal seindah kulit luarnya, Mas. Kau mungkin mengira dia perempuan baik-baik. Tapi kadang, masa lalu yang kita tutupi bisa jadi lubang besar yang menelan kita." Ia diam, mencoba menebak apa maksud kata-kataku. Tapi aku tidak memberinya jawaban malam itu. Biar waktu yang menyampaikan. Esoknya, aku mencetak beberapa foto yang kukira cukup lembut. Hanya cukup membuat Mas Miko penasaran, belum menghancurkan total. Kukirim melalui email anonim ke kantornya. Kutandai subjeknya, "Kenalkah kamu dengan istrimu?" Dan hari itu, hidup mereka mulai retak. 3 hari setelah aku kirimkan email anonim berisi sebagian kecil dari masa lalu Fitri, perubahan mulai tampak. Mas Miko mendadak lebih diam, pulang dengan wajah kusut, tak lagi semesra biasanya dengan Fitri. Bahkan aku mendengar suara pertengkaran dari kamar mereka, biasanya sayup, tapi malam itu cukup jelas untuk kupahami satu kalimat dari Mas Miko. "Kenapa kamu bohong soal siapa kamu sebenarnya, Fitri?" Aku hanya duduk tenang di ruang tamu, menyesap teh sambil menonton serial Korea. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatiku terasa tenang. Fitri mungkin masih menyandang gelar istri muda, tapi pondasi rumahnya sudah mulai retak. Dan retakan itu aku yang buat, dengan bukti yang tak bisa mereka sangkal. Tapi aku tahu, Fitri bukan perempuan yang mudah menyerah. Dan benar saja, 2 hari setelah pertengkaran itu, aku menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama. Aku membaca lembar itu dengan alis terangkat. Fitri Rahmawati menggugat perceraian antara Dinda Ayu Lestari dan Miko Santoso. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena konyol. Perempuan tidak sah, menggugat pernikahan sah. Dunia sudah benar-benar jungkir balik. Gumamku. Tapi tentu aku tak tinggal diam. Keesokan harinya aku menemui pengacaraku dan menunjukkan semua berkas, termasuk surat nikah sahku dan dokumen tentang pernikahan siri mereka. Pengacaraku hanya menggeleng pelan. Gugatan ini sebenarnya bisa ditolak di awal, karena yang menggugat bukan pihak yang punya hak hukum atas pernikahan. Tapi sepertinya Fitri ingin membuktikan sesuatu. Mungkin dia pikir dengan tekanan sosial dan kehamilannya, dia bisa memenangkan hati hakim. Dan benar saja, beberapa hari setelah itu aku menerima pesan dari Mas Miko. Singkat, dingin, tapi jelas. "Kita bicara baik-baik saja, Din. Aku akan ceraikan kamu. Fitri ingin jadi istri resmi." Aku terdiam cukup lama membaca pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena geli. Setelah semua yang kuberikan, setelah rumah ini, anak-anak, dan kepercayaanku, sekarang dia meminta, baik-baik? Aku membalas, singkat juga, baik. Tapi kau akan menghadapi semuanya dengan terang, Mas. Aku tidak akan pergi dalam diam. Hari demi hari menjelang sidang pertama, Fitri mulai bermanuver. Ia tampil di hadapan keluarga besar Mas Miko dengan perut yang sengaja diperlihatkan. Membawa buah tangan, memanggil ibunya Mas Miko dengan sebutan, ibu mertua. Tapi yang membuatku benar-benar ingin tertawa adalah saat ia datang ke sekolah anakku, pura-pura peduli, mencoba menyuap guru dengan oleh-oleh agar dianggap ibu sambung yang baik. Aku menunggu semua itu selesai, karena aku tahu,
senjata paling tajam bukan emosi, tapi fakta. Saat hari sidang tiba, aku datang dengan pakaian yang paling sederhana tapi anggun. Aku tidak perlu berlebihan. Aku punya surat nikah sah, akta lahir anak-anak, dan, yang paling penting, rekam jejak Fitri yang bisa kubongkar kapan saja, jika dibutuhkan. Di ruang sidang, Fitri duduk dengan penuh percaya diri, memeluk perutnya yang membesar. Mas Miko duduk di sampingnya. Kaku. Aku duduk di sisi berseberangan. Tenang. Hakim membuka berkas, membaca gugatan. Pihak penggugat mengklaim bahwa pihak tergugat telah tidak memberikan ruang keadilan kepada hubungan pernikahan kedua saudara Miko dengan saudari Fitri. Namun berdasarkan data dari KUA, pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Fitri tampak panik. Tapi kami menikah. Kami punya wali, saksi, dan mahar. Hakim hanya menatapnya datar. Tapi tidak ada catatan resmi, dan saudari bukan pihak yang memiliki posisi hukum dalam gugatan ini. Gugatan ini bisa dianggap tidak sah. Mas Miko mulai gelisah. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Belum. Aku hanya menatap Fitri dengan sorot mata tajam yang tak membutuhkan satu kata pun untuk berbicara. Dan saat hakim bertanya apakah aku punya tanggapan, aku berdiri, anggun, dan berkata pelan. Saya hanya ingin melindungi hak saya dan anak-anak saya. Jika suami saya ingin menceraikan saya demi perempuan yang bahkan tidak memiliki status hukum sebagai istri, silakan. Tapi saya akan pastikan semua hak saya dipenuhi. Dan saya tidak datang ke sini untuk diam. Fitri tampak menggertakkan gigi. Mas Miko menunduk. Hakim menutup sidang dengan keputusan sementara. Pemeriksaan lebih lanjut. Tapi aku tahu, gelombang besar sudah mulai menggulung mereka. Dan itu baru permulaan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan sederhana berwarna krem yang rapi dan bersih. Aku ingin terlihat seperti yang sebenarnya. Ibu rumah tangga, istri sah, perempuan yang telah disakiti namun tidak hancur. Hari ini bukan sekadar hari sidang. Ini adalah hari aku menunjukkan siapa yang sebenarnya berhak berdiri di sisi hukum dan kebenaran. Mas Miko dan Fitri datang lebih dulu, duduk berdampingan dengan ekspresi yakin. Fitri mengenakan gamis mahal berwarna pastel dan hijab besar yang sengaja dibuat jatuh di atas perutnya yang semakin besar. Dia mencoba menampilkan sosok istri salehah, calon ibu yang tertindas. Tapi aku tahu, semua itu hanya tameng. Hakim memasuki ruangan, membuka persidangan dengan suara tegas. Sidang perceraian antara Dinda Ayu Lestari dan Miko Santoso hari ini memasuki tahap pembuktian. Pengacara dari pihakku berdiri dengan mantap. Yang mulia, kami membawa sejumlah bukti terkait dugaan perselingkuhan dan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi, serta bukti-bukti pelanggaran moral yang dilakukan oleh perempuan bernama Fitri Rahmawati, yang selama ini tinggal di rumah tergugat. Fitri tersentak. Apa maksudnya ini? Kenapa nama saya dibawa? Hakim menatapnya dengan dingin. Saudari disebut dalam konteks bukti. Silakan tenang. Pengacaraku membuka berkas, lalu menyerahkan beberapa salinan ke meja hakim. Ia lalu memutar rekaman dari flash disk. Suara-suara mulai terdengar di ruangan. Rekaman percakapan Mas Miko dan Fitri di kamar, hasil sadapan ponsel yang kudapat dari backup lama. Di sana jelas terdengar suara Mas Miko. Nanti kalau aku sudah ceraikan Dinda, kamu tinggal urus anak-anak. Rumah juga akan kita ambil pelan-pelan. Tapi kapan? Aku muak pura-pura jadi tamu terus. Jawab Fitri dalam suara geram. Sabar, sayang. Kita nikahnya juga belum resmi. Jangan sampai ada yang tahu. Hakim mengetuk palu kecil. Cukup. Beliau lalu menghela napas panjang. Jadi benar, pernikahan ini dilakukan secara siri dan belum tercatat di KUA. Dan perempuan bernama Fitri mengaku tinggal serumah dengan saudara Miko selama masa pernikahan resmi dengan saudari Dinda. Pengacaraku menambahkan, kami juga membawa saksi, Yang Mulia. Suster anak-anak yang dipecat secara sepihak oleh saudari Fitri, serta pembantu rumah tangga yang diintimidasi untuk memanggil saudari Fitri, Nyonya Muda. Satu persatu saksi masuk. Mereka bersaksi di hadapan majelis hakim tanpa takut, karena aku sudah pastikan mereka dilindungi. Fitri mulai gelisah. Wajahnya merah padam.
Mas Miko tertunduk semakin dalam. Tapi aku belum selesai. Pengacaraku kemudian menyerahkan satu amplop besar berisi foto dan dokumen yang kami peroleh dari detektif swasta. Yang mulia, ini adalah data masa lalu Fitri Rahmawati sebelum mengenal saudara Miko. Bukti menunjukkan bahwa ia pernah bekerja di tempat hiburan malam, menggunakan nama alias Vivi. Ada pula dokumentasi bahwa ia sempat terjaring dalam razia malam, meski tidak ditahan. Fitri berdiri dari kursinya. Fitnah. Itu semua bohong. Kalian mau menjatuhkan aku karena aku hamil? Karena aku muda. Ini tidak adil. Hakim mengetuk palu kembali, lebih keras. Duduk, Saudari Fitri. Ini pengadilan, bukan pasar. Ruangan senyap. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tidak menggertakkan gigi, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya berdiri perlahan dan berkata, Yang mulia, saya datang bukan hanya sebagai istri yang dikhianati. Saya datang sebagai ibu dari anak-anak yang selama ini jadi korban kebohongan orang tuanya. Saya tidak akan membiarkan rumah tangga yang saya bangun dengan kejujuran hancur begitu saja oleh perempuan yang tidak menghargai nilai keluarga. Jika suami saya ingin menceraikan saya siap. Tapi saya ingin semua ini dicatat, bahwa saya bukan perempuan yang kalah. Saya hanya berhenti mencintai orang yang tak layak dicintai. Mas Miko akhirnya mengangkat kepala, menatapku. Matanya penuh penyesalan. Tapi sudah terlambat. Hakim mengangguk pelan. Kami akan melanjutkan sidang ini ke tahap putusan. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang ada, pertimbangan hukum akan dibuat seadil-adilnya. Sidang ditutup sementara. Tapi aku tahu, hari itu aku telah menang. Bukan hanya di mata hukum, tapi di mata diriku sendiri. Sidang pengadilan masih berlangsung, dan meskipun semuanya tampak seperti akan segera berakhir dengan kemenangan di pihakku, aku tahu bahwa jalan menuju keadilan itu belum sepenuhnya mulus. Aku masih menunggu satu hal yang lebih besar. Satu pukulan yang akan membuat Mas Miko tersadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Tapi karma memang punya cara yang rumit dan indah dalam bekerja. Tanpa kita sadari, hal itu sudah berjalan. Sementara pengadilan terus berjalan, aku memutuskan untuk terus melangkah maju dengan perbaikan hidupku. Bisnis catering yang kubangun mulai berkembang pesat. Anak-anak semakin bahagia, dan aku merasa lebih bebas dari belenggu masa lalu yang penuh pengkhianatan. Aku tahu aku tak boleh hanya fokus pada balas dendam, meski perasaan itu masih sering muncul dalam pikiranku. Namun, tanpa aku harus berbuat apa-apa, karma mulai bergerak secara perlahan dan pasti. Pagi itu, aku menerima telepon dari seorang teman lama di dunia bisnis, Seva, seorang akuntan yang dulu pernah bekerja dengan Mas Miko. Dinda, kamu harus tahu ini, kata Seva dengan suara terburu-buru. Aku baru saja mendapatkan informasi yang sangat penting. Ini tentang Miko. Aku duduk, terkejut. Apa yang terjadi? Seva menjelaskan bahwa pihak pajak tiba-tiba melakukan audit besar terhadap perusahaan Mas Miko. Ternyata, selama bertahun-tahun Mas Miko telah menggelapkan pajak dan melakukan manipulasi keuangan untuk mengurangi kewajibannya terhadap negara. Seva, yang masih memiliki akses ke beberapa dokumen perusahaan lama, menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada rekening gelap, transaksi fiktif, bahkan pengalihan dana yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak. Hari ini mereka melakukan audit besar-besaran, Seva melanjutkan. Dan aku tahu, jika ini sampai ke tangan yang tepat, Miko bisa terjerat kasus penggelapan yang besar. Aku hanya ingin memberitahumu, Dinda, karena aku tahu kamu pasti ingin tahu lebih banyak. Aku terdiam beberapa saat, memproses semua informasi yang baru saja kudapat. Karma memang bisa datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mas Miko, yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh oleh hukum dan kekuasaan, sekarang akan merasakan akibat dari tindakan-tindakannya yang selama ini ia anggap remeh. Setelah menerima informasi tersebut, aku memutuskan untuk melakukan langkah berikutnya. Aku menghubungi pengacara yang sedang menangani kasus perceraian kami. Dengan bukti yang Seva berikan, kami segera mengatur strategi untuk melaporkan penggelapan pajak Mas Miko ke pihak berwajib. Keputusan itu membuat aku merasa tenang. Namun ada semacam perasaan lega yang tak bisa kututup.
Aku tidak perlu lagi bersusah payah mengejar balas dendam. Aku hanya perlu membiarkan semua itu mengalir begitu saja. Karma telah bekerja dengan cara yang lebih kuat dan lebih adil daripada yang bisa kubayangkan. 3 minggu kemudian, aku menerima kabar yang membuat hatiku serasa melompat. Mas Miko dipanggil oleh otoritas pajak untuk memberikan klarifikasi terkait laporan keuangan perusahaan yang dia kelola. Semua transaksi yang dipertanyakan itu langsung dilacak, dan yang lebih buruk lagi, pihak pajak menemukan bukti bahwa Mas Miko telah menutupi penghasilan yang jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Perusahaan tempatnya bekerja juga terkena sanksi besar akibat kebocoran informasi pajak. Beberapa hari setelah pemanggilan itu, aku melihat beritanya di media. Nama Mas Miko muncul di halaman depan koran. Direktur utama perusahaan terkemuka ditangkap terkait kasus penggelapan pajak. Dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Namun aku hanya bisa tersenyum dalam diam. Mas Miko, sekarang kau rasakan sendiri, bisikku pada diriku sendiri. Tentu, Mas Miko bukanlah satu-satunya yang terjerat. Fitri, yang terus menggembar-gemborkan bahwa dia adalah istri sahnya, akhirnya juga ikut terkena dampaknya. Semua aset yang mereka miliki, dari rumah mewah hingga kendaraan, disita oleh pihak berwenang sebagai bagian dari penyelidikan. Mas Miko, yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan, kini terjerat dalam masalah hukum yang tidak bisa ia hindari. Dan Fitri, walaupun sedang hamil, mulai merasakan betapa kerasnya dunia ini tanpa adanya dukungan finansial. Kabar itu tidak hanya sampai di telinga mereka. Di kantor, teman-teman lama Mas Miko mulai menjauhinya. Sahabat-sahabat yang dulu mendukungnya kini memilih mundur. Semua orang tahu apa yang terjadi di belakang layar. Fitri yang dulu angkuh, yang merasa di atas angin karena kedekatannya dengan Mas Miko, kini terpaksa menanggung malu yang tak terukur. Dunia yang dulu mereka bangun dengan kebohongan kini runtuh dengan sendirinya. Aku menatap berita itu dengan perasaan lega. Tidak karena aku senang melihat mereka hancur, tetapi karena aku tahu, mereka akhirnya merasakan akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Mas Miko memilih untuk menghancurkan hidup kami, sementara Fitri mencoba merebut segala yang aku bangun. Tapi sekarang, keduanya terjebak dalam kebohongan dan kesalahan yang mereka buat sendiri. Di sisi lain, aku tidak bisa berhenti bersyukur atas keberhasilan yang telah aku raih. Usaha cateringku semakin berkembang, dan aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Anak-anak yang sehat dan ceria, keluarga yang mulai menerima kembali posisiku sebagai ibu mereka, dan hidup yang bebas dari kepahitan. Masa depan, meskipun penuh tantangan, terasa cerah. Ini adalah kemenangan, Din, kataku pada diriku sendiri. Bukan hanya kemenangan atas mereka, tapi atas diriku sendiri. Setelah berbulan-bulan proses hukum yang memeras emosi, akhirnya semua yang tersembunyi mulai terungkap satu persatu. Namun, hari itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang akan menghantam Fitri. Bukan hanya karena pernikahan siri yang tidak sah, atau karena Mas Miko yang kini terjebak dalam masalah hukum akibat penggelapan pajak, tapi juga karena rahasia kelam masa lalunya yang tak akan bisa ia sembunyikan lagi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Pikiran-pikiran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya berkecamuk di kepala. Namun tiba-tiba, aku mendapat kabar yang datang dari sumber yang tak aku duga. Seorang mantan teman lama dari dunia malam yang pernah menjadi bagian dari hidup Fitri. Teman ini, yang dulunya bekerja sebagai salah satu penyanyi di tempat hiburan malam, menghubungiku lewat pesan singkat. Aku tahu banyak tentang Fitri. Dia bukan wanita yang kalian kira. Aku merasa cemas, tetapi juga penasaran. Setelah beberapa pesan panjang, teman itu akhirnya bersedia bertemu untuk memberikan informasi lebih lanjut. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tidak terlalu mencolok, dengan latar belakang musik yang lembut. Dia adalah seorang perempuan yang mengenakan gaun hitam simpel dan memiliki ekspresi yang cukup serius. Setelah beberapa kata basa-basi, dia langsung membuka pembicaraan. Fitri, dia bukan seperti yang dia tampilkan sekarang, katanya pelan, matanya melirik sekeliling. Dulu, sebelum dia bertemu Mas Miko, dia pernah bekerja sebagai wanita malam. Kamu tidak akan percaya kalau aku katakan bahwa dia sering ikut kontes kecantikan kecil dan bekerja di tempat-tempat yang tidak pantas untuk seorang wanita. Waktu itu, dia menyebut dirinya Vivi.
Panggilannya itu ada di antara teman-temannya yang masih ada di sana. Aku terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu memberitahuku? Dia menghela napas dalam-dalam. Aku tidak ingin ikut campur, tapi aku tidak tahan melihatnya terus berpura-pura. Apalagi sekarang dia tinggal di rumah yang dulu sempat dia tuju dengan cara yang sangat licik. Aku mulai merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini. Fitri bukan hanya penggoda Mas Miko. Dia adalah seorang wanita yang penuh dengan tipu daya. Dengan informasi ini, aku merasa bisa lebih memahami kenapa dia begitu agresif mengambil alih hidupku. Hari itu juga, aku memutuskan untuk menghubungi pengacaraku. Kami harus lebih tajam dalam menghadapi Fitri. Dengan bukti baru ini, aku tahu kami bisa memperkuat kasus kami di pengadilan dan juga di mata publik. Kami mulai mencari lebih banyak bukti tentang masa lalu Fitri yang bisa membuka kedok kebohongannya. Tidak hanya soal pekerjaan masa lalunya, tetapi juga soal siapa dia sebenarnya. 2 minggu kemudian, pengacaraku berhasil menemukan lebih banyak bukti. Ada laporan yang membuktikan bahwa Fitri pernah terlibat dalam beberapa masalah hukum di masa lalu. Tidak hanya itu, dia juga pernah tersangkut dalam beberapa skandal yang tidak hanya merusak namanya, tetapi juga melibatkan beberapa orang besar yang pernah menguntitnya. Di dalam dokumen yang kami peroleh, terlihat dengan jelas bahwa Fitri pernah terdaftar sebagai wanita penghibur di beberapa tempat hiburan malam yang terkenal. Salah satu informasi paling mengejutkan adalah rekaman video yang mengungkapkan Fitri sedang berbicara dengan seorang pria yang tampaknya adalah mantan pelanggannya. Dalam rekaman itu, dia menceritakan tentang rencananya untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dengan menikahi pria kaya. Aku cuma butuh satu kesempatan, kata Fitri dalam rekaman itu. Mas Miko itu kaya. Aku bisa mengendalikan dia. Aku merasa perutku mual mendengar kata-katanya. Ini adalah wanita yang selama ini merusak hidupku. Dia bukan hanya merebut suamiku, tapi juga memanfaatkan setiap peluang untuk mendapatkan kekayaan, tanpa peduli dengan harga diri atau moral. Aku tidak bisa hanya diam. Saatnya untuk menggunakan bukti ini. Kami mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membuka kembali kasus ini dengan mempertimbangkan masa lalu Fitri yang penuh kebohongan. Aku meminta pengacara untuk memastikan bahwa semua informasi ini sampai ke pihak yang berwajib dan secepatnya dimasukkan ke dalam proses hukum. Tentu saja, berita ini segera menyebar. Ketika Fitri mengetahui bahwa semua rahasianya telah terbongkar, dia mulai panik. Aku masih ingat bagaimana dia datang ke rumahku dengan raut wajah yang penuh ketakutan, seperti ingin meminta belas kasihan. Dinda, tolong. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Semua ini, aku hanya mencoba bertahan, ujarnya, suara hampir pecah. Aku hamil. Mas Miko akan meninggalkanku jika kamu terus seperti ini. Aku tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Kamu datang ke sini untuk meminta apa? Fitri? Maaf? Atau harapan bahwa aku akan mempercayaimu lagi? Aku menatapnya tajam. Kau hina ibuku, hancurkan hidupku, dan sekarang kamu datang mengemis? Tidak, aku sudah cukup melihat semua ini. Fitri mulai menangis, terisak dengan suara yang tak bisa ditahannya. Aku tidak punya tempat lain. Semua yang aku lakukan, aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa menahan rasa kecewaku yang dalam. Aku tahu dia datang bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk memanipulasi perasaanku. Namun, aku tidak akan memberikan kesempatan itu lagi. Karma itu nyata, Fitri. Sekarang kamu rasakan sendiri akibat dari semua yang kamu lakukan. Tak lama setelah itu, pihak berwajib mulai mengambil langkah-langkah serius untuk menyelidiki kasusnya. Fitri terjepit oleh semua kebohongan yang telah dia buat, dan dunia yang selama ini dia bangun dengan cara licik mulai runtuh. Setelah pengungkapan masa lalu Fitri yang mengerikan, segalanya mulai berjalan dengan cepat. Kabar tentang penggelapan pajak Mas Miko dan skandal masa lalu Fitri mulai beredar di media, dan keduanya mendapati diri mereka terjebak dalam kebohongan yang tak bisa mereka hindari. Kejatuhan mereka mulai terasa, dan setiap langkah mereka dipenuhi dengan rasa panik dan ketidakpastian. Mas Miko, yang selama ini selalu merasa aman dengan status sosialnya yang tinggi dan kekayaannya yang melimpah,
kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Penggelapan pajak yang dilakukannya tidak hanya membuatnya menghadapi hukuman pidana, tetapi juga menghancurkan reputasinya sebagai seorang pengusaha. Perusahaannya disita, aset-asetnya dibekukan, dan para kolega yang dulu menghormatinya kini menjauh dengan cepat. Pagi itu, aku duduk di ruang makan sambil membaca koran. Judul besar yang menghiasi halaman depan menarik perhatianku. Direktur utama perusahaan terkenal ditangkap terkait penggelapan pajak. Di bawah judul tersebut, foto Mas Miko dengan wajah yang tampak kebingungan dan hancur berantakan tertera jelas. Aku merasa sedikit lega. Meskipun aku tidak pernah menginginkan kehancuran seperti ini, aku tahu dia pantas merasakannya. Mas Miko selalu merasa bahwa dia bisa lolos dari segala sesuatu. Dia mengira bahwa uang dan kekuasaan dapat membeli segalanya. Tapi kali ini, dia salah besar. Karma datang dengan cara yang lebih keras daripada yang bisa dia bayangkan. Miko tidak hanya kehilangan segala-galanya, tetapi juga harus menjalani hukuman penjara yang panjang akibat penggelapan pajak yang dilakukannya. Beberapa hari setelah berita penangkapannya, aku menerima pemberitahuan dari pengadilan yang menyatakan bahwa dia akan menjalani proses hukum yang panjang. Tidak ada jalan keluar baginya. Aku tidak merasa senang, tetapi juga tidak merasa kasihan. Setelah semua yang terjadi, aku tahu dia akan belajar bahwa pengkhianatan terhadap keluarga dan hukum akhirnya akan kembali padanya. Namun, yang lebih mengerikan adalah nasib Fitri. Fitri yang sebelumnya dengan sombong dan percaya diri menganggap dirinya akan mendapatkan semuanya, kini terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap. Dengan Mas Miko yang dihukum penjara, dia merasa semua harapan untuk hidup bahagia dan berkecukupan runtuh dalam sekejap. Hamil, tanpa dukungan finansial dari Mas Miko, dan tanpa pekerjaan yang jelas, hidup Fitri mulai terpuruk. Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mendengar kabar tentang keadaan Fitri yang semakin memburuk. Teman-temannya yang dulu selalu mendukungnya kini mulai menjauh. Tak lagi ingin terlibat dengan seseorang yang membawa begitu banyak masalah. Dia yang dulu merasa hidupnya akan selalu dikelilingi kemewahan, kini harus merasakan kenyataan pahit. Fitri bahkan terpaksa meninggalkan rumah mewah yang sebelumnya menjadi simbol statusnya. Semua aset yang dia dan Mas Miko miliki disita oleh pihak berwajib sebagai bagian dari penyelidikan atas penggelapan pajak yang mereka lakukan. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal yang pasti, dan dengan masa depan yang kelam, Fitri mulai merasakan betapa kerasnya dunia ini. Aku bisa bayangkan betapa dia merindukan kenyamanan yang dulu dia nikmati. Setiap kali aku mendengar kabar tentangnya, aku merasa sedikit lega karena aku tahu dia akhirnya harus membayar harga atas segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah dilakukannya. Namun, kehidupan memang penuh dengan kejutan. Suatu hari, aku mendapat telepon dari seorang teman yang bekerja di sebuah lembaga sosial. "Dinda, kamu harus tahu ini," kata temanku itu. "Fitri datang ke kami, meminta bantuan. Dia bilang dia tidak punya tempat tinggal dan butuh perlindungan." Aku terdiam. Aku tidak merasa kasihan padanya, bahkan setelah mendengar keadaan yang begitu sulit. Tetapi aku merasa sedikit tergelitik oleh kenyataan bahwa sekarang, Fitri yang dulu begitu angkuh dan meremehkan orang lain, kini berada dalam posisi yang sangat rapuh. Di mana dulu dia meremehkan orang-orang yang lebih rendah darinya, sekarang dia datang dengan tangan kosong, meminta belas kasihan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor lembaga sosial tersebut. Fitri tampak berbeda. Raut wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat pucat dan lelah. Dia duduk di sudut ruangan dengan tangan menggenggam erat tas kecil yang dibawanya. Ketika matanya bertemu denganku, aku melihat kekhawatiran yang mendalam. "Dinda," katanya dengan suara serak. "Tolonglah. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku hamil, dan semua ini salah. Aku menyesal." Aku menatapnya dalam-dalam. Ada rasa kesal, namun juga sedikit iba. "Kamu menyesal? Menyesal setelah menghancurkan hidupku, menghina ibuku, dan merebut semuanya dari kita? Sekarang kamu datang untuk meminta belas kasihan." Fitri terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, Dinda. Aku hanya ingin punya kehidupan yang lebih baik.
Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Aku mendengus pelan. Kehidupan yang lebih baik? Kau pikir itu datang dengan cara mengorbankan orang lain? Semua yang terjadi ini adalah akibat dari pilihanmu, Fitri. Aku tidak bisa mengubah itu untukmu. Aku tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa, meskipun Fitri telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, aku tidak bisa sepenuhnya menutup hatiku. Tapi aku juga tahu bahwa hidup tidak bisa terus-menerus memberi kesempatan kedua untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Jika kau ingin berubah, itu harus datang dari dirimu sendiri, bukan dengan harapan bahwa orang lain akan mengampuni semuanya. Aku tidak akan membantumu. Fitri menunduk, air matanya semakin banyak mengalir. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kasihan. Namun aku tahu ini adalah saatnya bagi dia untuk merasakan akibat dari perbuatannya. Dunia tidak akan selalu berpihak pada kita, terutama jika kita hanya mengandalkan kebohongan dan pengkhianatan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mendengar bahwa Fitri akhirnya pergi meninggalkan kota, berusaha mencari tempat yang lebih baik untuk dirinya dan anak yang akan dilahirkannya. Meski masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, dunia yang telah dia pilih ternyata tidak memberi ruang bagi seseorang yang hidup dengan cara yang salah. Sementara itu, Mas Miko harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah hancur. Dia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun, dan perusahaan yang dulu dibangunnya hancur. Semua yang dia perjuangkan selama ini musnah begitu saja karena keputusan-keputusan buruk yang dia buat. Tidak ada lagi rumah mewah atau kebebasan finansial. Semua itu hilang dalam sekejap. Aku menatap ke depan, menyadari bahwa hidupku kini berada pada titik yang lebih baik. Bisnisku berkembang, anak-anak tumbuh dengan bahagia, dan aku akhirnya bisa melangkah dengan kepala tegak. Semua yang telah terjadi, pengkhianatan, kesedihan, dan kehilangan, akhirnya membawa aku ke tempat ini. Di sini, aku bisa merasa bebas. Bebas dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah menghancurkan hidupku. Karma, meskipun kadang datang terlambat, pada akhirnya selalu memberikan keadilan. Dan aku tahu, setelah semuanya, aku yang paling pantas merasakan kedamaian yang selama ini kurindukan. Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang penuh pengkhianatan dan kekecewaan, akhirnya aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua yang dulu mengikatku dalam kesedihan, pengkhianatan Mas Miko, penghinaan Fitri terhadap ibuku, serta penderitaan yang kuhadapi, sekarang hanyalah bayangan dari masa lalu. Aku berdiri di titik yang berbeda, jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tegar. Setelah perceraianku dengan Mas Miko yang penuh drama, aku memutuskan untuk memulai hidup baru dengan mengambil kendali penuh atas masa depanku. Bisnis catering yang kujalankan mulai berkembang pesat. Aku ingat betul hari pertama aku membuka usaha kecil ini. Dulu, aku merasa takut, bahkan ragu apakah aku bisa menjalani hidup tanpa bergantung pada Mas Miko. Namun, rasa takut itu kini telah menjadi bahan bakar yang mendorongku untuk maju. Aku menghabiskan berjam-jam setiap harinya merancang menu, mengurus bahan-bahan, dan memastikan kualitas setiap makanan yang kuhasilkan. Aku ingin memastikan bahwa setiap orang yang mencicipi hidanganku merasa puas dan terkesan. Aku mulai menerima pesanan dari acara-acara kecil. Lalu seiring waktu, pesanan-pesanan itu semakin banyak, dari catering untuk pesta ulang tahun hingga pernikahan yang lebih besar. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia membuka jalan bagiku, dan aku pun berjalan dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun aku dikelilingi oleh kesibukan dan keberhasilan bisnis, ada satu hal yang selalu menjadi pusat perhatianku, anak-anak. Mereka adalah alasan aku bertahan. Alasan aku tidak menyerah ketika semuanya terasa terlalu sulit. Setiap kali aku melihat mereka tertawa, bermain di halaman rumah, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Mereka tak pernah sekalipun merasa kekurangan kasih sayang, meski hidup kami kini berbeda dari dulu. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menyortir beberapa pesanan untuk catering, ketika ada sebuah surat datang lewat pos. Tanpa pikir panjang, aku membuka amplopnya. Itu adalah surat dari pengadilan yang mengonfirmasi bahwa semua hak asuh anak-anak jatuh padaku. Keputusan ini menambah kebahagiaanku, karena itu berarti aku bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik tanpa gangguan dari Mas Miko atau Fitri lagi. Aku merasa lega.
Aku tidak perlu khawatir tentang apapun lagi selain membesarkan mereka dengan kasih sayang yang tulus. Semua keputusan yang kuambil, baik itu untuk berjuang di pengadilan atau membangun usaha dari nol, membawa hasil yang nyata. Aku merasa bahagia, lebih dari sekadar materi, lebih dari sekadar kebahagiaan yang terlihat. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari kedamaian hati. Di luar bisnis catering yang semakin berkembang, aku juga menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Aku mulai mengatur waktu untuk diri sendiri, sesekali pergi ke spa untuk relaksasi, membaca buku-buku yang selama ini terabaikan, dan bertemu teman-teman lama yang selama ini hampir tidak pernah punya waktu untukku. Ini adalah hidup yang baru, dan aku memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku mulai merasa hidupku berharga kembali, meskipun perjalanan itu penuh dengan luka. Aku juga mulai membuka diri untuk hubungan-hubungan baru, meskipun dengan hati-hati. Aku tahu aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kali ini, aku lebih berhati-hati dalam memilih, dan yang lebih penting, aku tahu apa yang aku inginkan. Aku tidak lagi mengejar seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan dalam bentuk materi atau status sosial. Aku ingin seseorang yang bisa menghargai diriku sepenuhnya, seperti yang sudah aku pelajari untuk menghargai diriku sendiri. Namun, kebahagiaan yang baru ini bukan tanpa ujian. Suatu hari, aku menerima pesan dari seseorang yang tak aku harapkan. Itu adalah pesan dari Fitri. Aku tidak langsung membacanya, tetapi ketika akhirnya aku membuka pesan itu, aku terkejut dengan kata-katanya yang penuh penyesalan. Dinda, aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku minta maaf. Hidupku sudah tidak bisa lebih buruk lagi, dan aku tidak tahu harus kemana. Aku benar-benar menyesal. Aku duduk sejenak, merenung. Sebelumnya, aku mungkin akan tergerak oleh permintaan maafnya. Namun, kali ini, aku merasa sedikit berbeda. Aku sudah melalui banyak hal, dan meskipun aku tahu Fitri mungkin menyesal, aku juga tahu bahwa pengkhianatan yang telah dia lakukan tidak bisa begitu saja dilupakan. Maaf tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang ditinggalkan. Aku memutuskan untuk tidak menanggapi pesan itu. Bukan karena aku tidak memaafkan, tetapi karena aku sadar bahwa masa lalu kami, terutama hubungan dengan Mas Miko dan Fitri, telah usai. Semua sudah berakhir, dan aku tidak perlu lagi membawa beban itu. Aku memilih untuk melangkah maju, fokus pada kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Bisnis cateringku terus berkembang. Aku bahkan mulai membuka cabang di beberapa tempat, menambah karyawan, dan menawarkan berbagai layanan baru, seperti dekorasi dan layanan makanan untuk acara perusahaan. Setiap minggu, ada saja acara yang memerlukan bantuanku, dan aku mulai mendapat pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang telah kuberikan. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan-tantangan baru yang datang dengan setiap pencapaian. Tapi aku tidak takut. Aku sudah belajar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Dan lebih penting lagi, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita bisa bangkit setiap kali kita jatuh. Anak-anak tumbuh dengan penuh keceriaan, dan aku merasa bangga melihat mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, penuh kasih, dan mandiri. Mereka adalah bukti bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ujian, kita masih bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam hal-hal kecil yang penuh arti. Aku sering merenung, memikirkan masa lalu yang penuh cobaan, dan bertanya-tanya apakah ada pelajaran yang bisa aku petik dari semua itu. Aku akhirnya mengerti satu hal yang paling penting. Hidup itu tidak bisa diprediksi, dan kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Aku memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan merusak hidupku. Sebaliknya, aku mengubahnya menjadi kekuatan untuk terus maju. Dunia memang penuh dengan karma. Aku melihat bagaimana Mas Miko dan Fitri akhirnya mendapatkan apa yang mereka layak terima. Namun, aku tidak pernah merasa lebih bahagia karena mereka menderita. Kebahagiaanku datang dari melihat diriku sendiri yang akhirnya bisa berdiri dengan tegak, tanpa beban, dan lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan meskipun aku tahu hidupku akan terus penuh dengan tantangan, aku juga tahu satu hal pasti, aku siap menghadapinya. Aku sudah terbukti mampu bangkit kembali, dan aku akan terus melangkah,
kali ini lebih percaya diri dari sebelumnya. Setahun berlalu setelah semuanya berubah. Hidupku yang dulu hancur karena pengkhianatan kini telah pulih sepenuhnya. Bisnisku terus berkembang pesat, anak-anak tumbuh dengan baik, dan aku telah menemukan kedamaian dalam hati. Aku telah meninggalkan semua rasa sakit dan amarah yang dulu mengikatku. Segalanya terasa berjalan dengan lancar, lebih baik dari sebelumnya, dan aku merasa akhirnya bisa menghirup udara segar setelah bertahun-tahun terperangkap dalam drama yang tak berujung. Namun, hidup ini memang penuh kejutan, dan aku tahu, terkadang hal-hal yang kita pikir sudah selesai akan kembali muncul, menguji seberapa jauh kita telah berubah. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang memeriksa pesanan catering, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku membuka pesan itu dengan rasa penasaran. Dinda, aku tahu aku tidak layak meminta ini, tapi tolong dengarkan aku. Aku datang membawa bayi ini, dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku menyesal, sangat menyesal. Pesan itu datang dari Fitri. Aku terdiam, memegang ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar. Sejenak, pikiranku melayang kembali ke masa-masa kelam itu, saat Fitri begitu percaya diri menghina ibuku, merebut apa yang menjadi hakku, dan mempermainkan perasaanku. Tentu, aku tahu Fitri kini hidup dalam kesulitan. Tapi apakah itu berarti aku harus mengulurkan tangan kepadanya? Aku merasa bingung, antara rasa kasihan dan kemarahan yang masih tertinggal di dalam hati. Aku memutuskan untuk mengabaikan pesan itu beberapa hari, membiarkan diriku meresapi kembali semua perasaan yang sempat terlupakan. Namun, meskipun aku berusaha menenangkan diri, pikiran tentang Fitri yang terpuruk tetap menghantuiku. Aku merasa sedikit iba, tetapi pada saat yang sama aku juga sadar, kebahagiaanku tidak bisa dibangun di atas pengorbanan yang tidak adil. Aku tidak bisa melupakan segalanya begitu saja, hanya karena Fitri kini mengemis pertolongan. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Namun, aku ingin semuanya berjalan dengan cara yang berbeda, tanpa adanya kepura-puraan atau harapan palsu. Jika Fitri benar-benar ingin meminta ampun, maka itu harus datang dari hatinya yang tulus. Aku menghubungi teman lama yang mengenal Fitri, untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Fitri saat ini. Temanku itu mengabarkan bahwa Fitri hidup sangat sulit, tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sempit dan buruk, berjuang untuk menghidupi bayinya yang masih kecil, dan hampir tidak memiliki dukungan dari siapapun, termasuk keluarganya. Keadaannya benar-benar berbeda dengan dulu, saat dia menjadi wanita yang selalu dihormati dan dijaga oleh Mas Miko. Dulu, Fitri hidup dalam dunia yang penuh kemewahan, sementara kini dia merasakan pahitnya kenyataan. Tidak ada lagi uang berlimpah, tidak ada lagi status sosial yang menonjol. Semua itu lenyap begitu saja setelah Mas Miko dipenjara dan perusahaan mereka hancur. Setelah mendengar kabar itu, aku akhirnya memutuskan untuk mengatur pertemuan. Pada suatu sore, aku pergi ke alamat yang diberikan temanku. Fitri menunggu di sebuah rumah kecil yang terlihat sangat sederhana. Begitu aku mengetuk pintu, Fitri membuka dengan ekspresi wajah yang penuh kekhawatiran, dan matanya yang sembab menunjukkan betapa tertekannya dia. "Masuklah, Dinda," ujarnya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, tapi aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Hidupku benar-benar hancur. Aku melangkah masuk ke rumahnya, melihat sekelilingnya yang penuh dengan perabotan bekas dan keadaan yang jauh dari kata nyaman. Tidak ada lagi kemewahan yang pernah dia nikmati. Tentu saja, rasa iba muncul dalam diriku. Namun, aku berusaha menahan perasaan itu dan tetap tegas. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mengukur sejauh mana perubahan yang telah terjadi pada dirinya. "Fitri," kataku dengan tenang, "apa yang kamu alami sekarang adalah akibat dari pilihan yang kamu buat. Kamu menghina ibuku, merebut hidupku, dan menghancurkan segala yang aku bangun. Kamu menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, tetapi apa yang kamu dapatkan sekarang?" Fitri menundukkan wajahnya, meneteskan air mata. "Aku tahu, Dinda, aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaikinya. Aku sangat menyesal. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar. Aku datang kemari untuk meminta maaf, dan aku tidak berharap kamu akan mengampuni semuanya. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal."
Aku menghela napas panjang, berusaha menahan segala emosi yang muncul. Kamu menyesal. Tapi apakah itu cukup? Apakah permintaan maafmu bisa menghapus semuanya? Pengkhianatanmu terhadapku, terhadap ibuku, terhadap keluarga kami. Fitri menangis lebih keras, memegangi bayi di gendongannya dengan cemas. Aku tahu tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Aku tahu aku tidak bisa kembali lagi. Tapi aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk anakku. Aku ingin menebus kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan, Dinda. Aku terdiam sejenak, memandangnya dengan hati yang terbuka. Begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah maju. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu harapkan, Fitri, jawabku dengan suara yang tegas. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari segala yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan membantumu secara finansial atau memberikan apa yang kamu minta. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun aku tidak bisa mengampuni segala perbuatanmu, aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai hatiku. Fitri menatapku dengan mata penuh harap, meski tahu jawabanku tidak seperti yang dia inginkan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin memperbaiki semuanya. Yang bisa kamu lakukan sekarang, kataku dengan suara yang lebih lembut, adalah memastikan kamu menjadi ibu yang baik untuk anakmu. Fokuslah pada masa depanmu, bukan pada masa lalu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan kembali jika terus-menerus berfokus pada penebusan yang tidak akan pernah lengkap. Kamu harus membangun kembali hidupmu dengan cara yang benar. Fitri terdiam, menangis pelan. Aku berdiri dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak dan menatapnya satu kali lagi. Aku harap kamu benar-benar berubah, Fitri. Untuk anakmu, setidaknya. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kebahagiaan dalam melihat seseorang menderita, tetapi juga tidak ada kepuasan dalam memberi kesempatan pada orang yang tidak benar-benar berusaha berubah. Aku tahu, dalam hatiku, aku telah memberikan jawabanku yang jelas. Aku tidak bisa memberikan apa yang dia harapkan. Tetapi aku juga tidak akan membiarkan kebencian mendalam menguasai diriku. Kehidupan terus berlanjut. Aku kembali ke rumah, kembali pada rutinitas yang penuh kebahagiaan, dan membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Meski Fitri memohon ampun, aku tahu bahwa jalan hidupnya kini harus dia tentukan sendiri, tanpa ada campur tangan dari siapapun. Semua yang telah terjadi adalah pelajaran bagi kita semua, termasuk aku, yang kini tahu bagaimana rasanya menerima kenyataan dan melangkah maju dengan kekuatan yang baru ditemukan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan akhirnya menemukan ritmenya kembali. Semua yang pernah terjadi, baik kebahagiaan yang penuh kemewahan, maupun penderitaan yang tak terkatakan, seakan mengalir begitu saja, mengukir cerita yang membentuk siapa diriku sekarang. Perjuangan panjang yang aku jalani, dengan segala pengkhianatan dan ujian yang datang, membuatku lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi dunia ini. Mas Miko kini sudah keluar dari penjara setelah menjalani hukuman atas penggelapan pajak yang aku laporkan beberapa waktu lalu. Walaupun bebas, hidupnya sama sekali tidak seperti dulu. Semua yang dia miliki telah disita, termasuk hartanya yang berlimpah, rumah mewah yang dulu menjadi simbol keberhasilannya, dan tentu saja, fitur kehidupan yang dulu membuatnya merasa tak terkalahkan. Di luar sana, dia hanyalah pria biasa, tanpa status, tanpa kekayaan, dan tanpa penghargaan dari siapapun. Aku mendengar kabar tentang kehidupannya yang semakin sulit melalui beberapa teman lama yang masih terhubung dengan orang-orang di sekitar kami. Sejak keluar dari penjara, Mas Miko berjuang keras untuk mencari pekerjaan, tapi semuanya sia-sia. Perusahaan-perusahaan yang dulu mendukungnya tidak lagi memberikan kesempatan. Bahkan teman-teman yang dulu mengaguminya kini menjauh, karena mereka tidak ingin terlibat dengan seseorang yang sudah tercemar dengan begitu banyak masalah hukum. Di sisi lain, Fitri, yang dulu berjuang untuk mendapatkannya, kini merasakan pahitnya kehidupan yang telah berubah drastis. Hidup sebagai ibu tunggal, dengan bayi yang masih kecil, dan tanpa dukungan finansial yang memadai, benar-benar membuatnya terpuruk. Kabar terakhir yang kudengar, dia bekerja serabutan di sebuah kafe kecil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Tak ada lagi kemewahan yang dulu dia nikmati. Tak ada lagi perhatian atau penghargaan. Semua yang dia impikan dulu, semuanya hilang begitu saja, tertiup oleh angin masa lalu yang penuh dengan dosa. Aku mendengar kabar itu dengan campuran perasaan. Tentu, aku tidak merasa senang melihat mereka menderita. Tapi aku juga tahu bahwa apa yang mereka alami adalah hasil dari pilihan-pilihan buruk yang mereka buat. Karma memang bekerja dengan cara yang tak terduga. Dan kali ini, itu menimpa mereka berdua. Namun, hidupku kini jauh lebih baik. Bisnisku yang dulu aku bangun dengan susah payah kini berkembang pesat. Aku memiliki beberapa karyawan yang setia. Dan setiap hari aku melihat betapa usahaku tidak sia-sia. Aku merasa diberkati, tidak hanya dengan kesuksesan materi, tetapi juga dengan kebahagiaan yang telah lama kuimpikan. Anak-anakku tumbuh dengan baik, penuh semangat, dan penuh rasa cinta. Mereka adalah segala-galanya bagiku, dan aku tahu aku akan melindungi mereka dengan segala yang aku miliki. Kehidupanku yang baru adalah hidup yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku bisa tertawa tanpa rasa khawatir, bisa merayakan setiap keberhasilan dengan senyuman, dan bisa menikmati momen-momen kecil yang penuh makna. Aku tidak perlu lagi berpikir tentang Mas Miko atau Fitri. Mereka adalah bagian dari masa lalu, dan masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidupku. Namun, takdir memang selalu memiliki cara untuk membawa kembali cerita lama, meskipun kita sudah berusaha melupakannya. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mengurus pesanan catering di dapur, teleponku berdering. Aku melihat nama yang muncul di layar ponselku, dan jantungku sedikit berdebar. Itu adalah nama Mas Miko. Aku terdiam beberapa saat sebelum memutuskan untuk menjawabnya. Dinda, suara Mas Miko terdengar serak, seolah-olah penuh dengan beban. Aku tahu aku tidak layak meminta ini, tapi aku harus meminta maaf. Aku tahu aku sudah hancurkan semuanya. Keluarga, hidupmu, dan segala yang kita miliki. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku menutup mata sejenak, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Aku ingat masa-masa ketika aku begitu menginginkan pengakuan darinya, ketika aku berharap dia akan berubah, ketika aku menunggu kata-kata permintaan maaf itu. Tapi sekarang, semua itu sudah terlambat. Aku sudah melalui begitu banyak hal tanpa dia, dan meskipun aku mendengar permintaan maaf itu, aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Mas Miko, jawabku dengan suara tegas, aku sudah menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa kembali. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihanmu. Aku sudah memaafkanmu, tetapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Aku tidak membutuhkan pengakuan atau permintaan maaf. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Ada keheningan panjang di sisi lain telepon, dan aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan yang harus dia rasakan. Namun, aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi penutupan yang layak. Aku tidak perlu melanjutkan percakapan ini lebih jauh. Semua yang perlu dikatakan sudah aku ungkapkan. Aku menutup telepon dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa marah, hanya ketenangan yang datang dari pemahaman bahwa aku telah menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara yang benar. Pada malam itu, setelah segala urusan selesai, aku duduk di ruang tamu bersama anak-anak, menonton film favorit kami, dan tertawa bersama mereka. Hidupku kini dipenuhi dengan hal-hal sederhana yang lebih berharga daripada segala harta dan kemewahan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita rasakan dan nikmati dalam setiap momen bersama orang yang kita cintai. Kehidupan Mas Miko dan Fitri akan terus berjalan, masing-masing menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tidak ada lagi ruang bagi mereka dalam hidupku. Mereka telah mendapatkan karma mereka, dan aku telah mendapatkan kedamaian yang selama ini aku cari. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup, dan aku kini merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi dunia. Pada akhirnya, aku mengerti satu hal, hidup ini tidak selalu adil, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kita akan menghadapinya. Aku telah memilih untuk bangkit dari keterpurukan, membangun kehidupan yang lebih baik, dan memberikan kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Dan itu, lebih dari apapun, adalah akhir yang paling adil dari semua cerita ini.